Halo semuanya. Oke, jadi beberapa hari yang lalu kita baru saja mendapatkan sebuah kabar kalau layanan streaming Netflix sedang terkena boikot dari banyak pihak dikarenakan konten-konten pelangi yang mereka sajikan. Nah, ketika gue pertama kali mendengar berita ini, gue seketika langsung terkejut dan sekaligus terheran-heran karena ya kenapa bisa gitu loh layanan streaming ini malah di-cancel dengan alasan tersebut yang padahal banyak orang seharusnya sudah tahu bahwa Netflix itu sejak dulu memang sudah terkenal karena menyediakan banyak sekali konten pelangi. Nah, tapi ketika gue mengetahui alasan lebih detailnya, gue pun kembali terkejut namun akhirnya bisa memahami semua kejadian ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang membuat Netflix akhirnya mulai diboikot? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, pertama-tama biar gue jelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari semua ini. Nah, jadi semua ini bermula pada tanggal 30 September kemarin, di mana salah satu akun konservatif di Twitter yang bernama Lips of TikTok membagikan sebuah potongan klip dari serial animasi buatan Netflix yang berjudul Dead End Paranormal Park. Nah, dalam tweet ini, mereka menyampaikan keresahan mereka mengenai serial animasi tersebut yang dikatakan telah mempromosikan agenda pelangi atau lebih spesifiknya adalah transgender kepada para penonton anak-anak. Sejak kemunculan postingan itu, mulai banyak akun konservatif di platform X yang juga menyuarakan keresahan mereka terhadap Netflix. Gerakan ini seketika menjadi semakin masif ketika pemilik dari platform tersebut yaitu Elon Musk akhirnya turun gunung dan ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Pada awalnya, gue mengira kalau gerakan tersebut hanyalah protes biasa yang seharusnya tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan. Nah, tapi setelah gue mengikuti drama ini, gue melihat kalau gerakan ini sepertinya memberikan dampak yang cukup besar kepada Netflix. Berdasarkan berbagai portal berita yang gue temukan, dikatakan kalau nilai saham Netflix itu mengalami penurunan sebesar 4,3%, atau kalau kita melihat nominalnya secara langsung, nilai saham mereka itu turun hingga 25 miliar dolar atau sekitar 400 triliun rupiah. Tidak hanya itu saja, bisa diperkirakan juga kalau banyak orang di sana kini mulai membatalkan langganan mereka terhadap Netflix. Gue pribadi masih belum menemukan jumlah yang pasti dari kejadian ini, namun kalau kita melihat dari postingan-postingan yang ada di Twitter mengenai kejadian ini, bisa dipastikan kalau jumlahnya ini terbilang cukup banyak. Nah, dari kejadian ini, gue pun sempat bertanya-tanya, kenapa boikot ini dimulai dari kartun yang bahkan sudah tidak diproduksi lagi? Memangnya seberapa kental sih unsur pelangi di animasi ini? Well, buat kalian yang tidak tahu, Dead End Paranormal Park merupakan serial animasi buatan Netflix yang rilis pada bulan Juni tahun 2022 lalu. Kartun ini telah berjalan selama 2 season, namun sayangnya mereka harus berakhir di bulan Oktober di tahun yang sama. Singkatnya, kartun ini sendiri bakal menceritakan 2 orang remaja yang bernama Barney dan juga Norma, di mana mereka mencoba untuk bekerja di sebuah taman bermain yang bernama Phoenix Park, yang mana di taman tersebut mereka mulai mempelajari banyak hal baru tentang dunia dan juga diri mereka. Gue pribadi sebenarnya sudah mengetahui keberadaan dari kartun ini bahkan sejak pertama kali rilis. Gue awalnya cukup tertarik dengan kartun ini, namun ketika gue mengetahui kalau animasi ini ternyata memiliki unsur pelangi, gue pun akhirnya menunda keinginan tersebut dikarenakan pada saat itu gue sedang dalam kondisi lelah atas semua unsur pelangi yang ada di animasi-animasi barat. Dikarenakan hal inilah, gue menjadi tidak tahu persis seberapa besar dan bagaimana gambaran dari konten pelangi yang mereka sajikan. Apakah itu semua hanya easter egg saja, atau itu merupakan bagian penting di dalam ceritanya? Satu-satunya hal yang gue ketahui soal kartun ini adalah adanya seorang karakter muslim yang bernama Badiah. Jujur aja, gue pribadi sangat suka dengan desain dari karakternya ini, di mana penampilannya ini sangat mewakili pakaian para gadis muslim di wilayah barat, serta ia juga terlihat sangat mirip seperti salah satu maskot di aplikasi Duolingo yang gue lupa namanya siapa. Selain itu, gue juga sempat melihat salah satu potongan klip yang menampilkan karakter Norma itu menyatakan suka terhadap Badiah, namun ia menolak pengungkapan tersebut dikarenakan Badiah mengatakan kalau dirinya itu straight atau heteroseksual. Gue pribadi cukup suka sih dengan potongan klip tersebut karena adegan ini dibuat dengan sangat bagus dan cukup menyentuh, serta pada saat itu gue merasa kalau mereka sepertinya memberikan respek terhadap karakter Badiah yang digambarkan sebagai gadis muslim yang tidak terjun ke arah sana. Selain dari semua hal yang baru saja gue jabarkan barusan, gue gak memiliki masalah sama sekali terhadap kartun ini. Gue melihat kalau ini merupakan kartun yang biasa saja dan memiliki penampilan yang cukup menarik walaupun gue sendiri belum pernah menontonnya. Nah, tapi setelah kejadian ini, well, gue ternyata menemukan beberapa hal yang sangat menarik dan sekaligus wadidaw dari animasi yang satu ini. Come on, Pugsley. If I get this job, we can get a place of our own. Opportunity at Phoenix Park's Dead End Attraction.
Oh ya, sedikit disclaimer, pada saat video ini dibuat, gue pribadi masih belum menonton animasi ini secara full dan gue hanya menonton beberapa episodenya saja, serta gue juga melihat berbagai video klip untuk bisa memberikan sedikit gambaran mengenai isi dari animasi ini. Dan bisa gue katakan kalau Dead End Paranormal Park itu merupakan salah satu kartun dengan unsur LGBT yang paling kental yang pernah gue lihat. Bahkan sepertinya level pelangi dari animasi ini hampir setara seperti Steven Universe dan sedikit lebih tinggi daripada The Owl House. Hal ini dikarenakan konsep keseluruhan dari animasi ini sudah seperti gambaran langsung dari budaya LGBT. Mulai dari sang karakter utama yang ternyata merupakan seorang transgender hingga banyaknya video klip yang menampilkan karakter Norma yang ingin melakukan coming out atau mengungkapkan dirinya sebagai seorang biseksual, yang mana ini mengindikasikan kalau keseluruhan cerita dari karakternya ini berpusat pada dirinya yang mempertanyakan seksualitasnya. Bahkan hanya lewat satu potongan klip yang ditujukan oleh akun Lips of TikTok, kita seharusnya sudah bisa membayangkan betapa kentalnya unsur LGBT pada animasi ini. Nah, meskipun kartun ini memiliki banyak sekali unsur pelangi di dalamnya, tapi gue pribadi merasa kalau ini merupakan kartun yang biasa saja. Gue melihat kalau ini merupakan kartun segmented pada umumnya yang memang ditunjukkan untuk para kaum pelangi. Nah, tapi ini semua menjadi sangat bermasalah karena ternyata kartun ini diperuntukkan untuk anak-anak. Hal ini jelas membuat gue sangat terkejut karena sejak awal kartun ini dirilis, gue mengira kalau kartun ini memiliki rating 13+ atau memiliki target penonton berupa anak-anak remaja. Ya, seperti kartun-kartun pelangi pada umumnya lah, seperti The Owl House, She-Ra, Steven Universe, dan masih banyak lagi. Bahkan dalam halaman Netflix kita saja tertulis jelas kalau animasi ini memiliki rating penonton berupa 18 tahun ke atas. Nah, tapi ternyata di region Amerika sana, animasi ini malah memiliki rating usia berupa Y7 atau memiliki target penonton berupa anak-anak di umur 7 tahun ke atas. Ini jelas sangat bermasalah karena anak-anak seumur itu tidak seharusnya diberikan asupan yang seperti ini. Belum lagi apabila kita melihat potongan-potongan klip dari animasi ini, unsur pelangi yang mereka sajikan itu disampaikan secara gamblang dan tidak tersirat layaknya kartun pelangi yang lain. Hal ini jelas menimbulkan sebuah kesan bahwa animasi ini memang merupakan sebuah propaganda yang sangat keras. Mereka tidak ragu dalam menyelipkan unsur tersebut dan malah menjadikan unsur itu sebagai pesan utama yang ingin mereka sampaikan. Nah, secara teknis, ini bukanlah animasi keluaran Netflix pertama yang melakukan hal tersebut. Ada beberapa animasi lainnya yang memiliki target penonton berupa anak-anak kecil, namun mereka malah menyelipkan unsur pelangi yang sangat kental di dalamnya. Salah satu contoh dari animasi tersebut yang bahkan sempat trending beberapa tahun yang lalu adalah Rightly Jones. Dalam animasi itu, mereka menyelipkan sebuah adegan yang menunjukkan seekor sapi yang mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang non-binary. Adegan tersebut benar-benar viral banget pada masa itu, dikarenakan ini adalah adegan yang sangat konyol dan sekaligus meresahkan. Sebenarnya tidak hanya itu saja, karena lewat kejadian ini, gue menemukan banyak sekali masalah yang serupa. Mulai dari salah satu lagu Cocomelon yang menampilkan pasangan jomok, hingga animasi terbaru dari Strawberry Shortcake yang memperkenalkan seorang karakter baru yang bernama Transberry. Oh my god bro. Disumpah, ini paling lucu sih, kayak apa ya? Anjir, ini maksa banget gak sih? Tell us why you chose this delicious dress. As a transberry, I love living out loud as my most authentic self. So ya, begitulah yang bisa gue sampaikan soal berita kali ini dan sekaligus sedikit gambaran mengenai animasi Dead End Paranormal Park. Nah, satu hal yang mungkin baik dari kalian pertanyakan dari semua ini adalah kenapa ini semua dimulai dari animasi tersebut? Kenapa animasi ini malah menjadi awal dari semua masalah ini yang padahal animasi ini sendiri sudah tamat sejak lama dan masih ada banyak animasi di luar sana yang bisa dijadikan contoh? Well, gue sendiri gak bisa menemukan jawaban yang pasti dari semua ini, namun gue bisa memperkirakan kalau ini semua disebabkan karena adegan yang mereka ambil itu benar-benar menunjukkan gerakan LGBT yang sangat kental dan juga gamblang. Tapi ya entahlah, itu semuanya perkiraan gue saja. Kalau menurut kalian gimana? Kenapa animasi ini malah jadikan kambing hitam dari semua ini? Tulis pendapat kalian. Oh ya, sebelum menutup video, gue pengen sedikit mendiskusikan soal karakter Badiah dan juga Norma. Nah, jadi pada proses penelitian dari video ini, gue mencoba untuk mencari tahu apakah kedua karakter ini pada akhirnya menjadi pasangan atau tidak. Dan hasilnya adalah mereka masih tetap berstatus sebagai teman dekat hingga akhir cerita. Tetapi pada adegan penolakan dari Badiah terhadap Norma, banyak orang berpendapat kalau dia ini sebenarnya masih belum yakin dengan orientasi seksualnya. Mereka merasa kalau penolakan tersebut disebabkan oleh Badiahnya sendiri yang masih belum siap dengan hubungan tersebut. Namun seiring berjalan waktu, ada kemungkinan kalau ia akan menyadari perasaannya terhadap Norma dan kedua karakter ini bisa menjadi pasangan di cerita kedepannya nanti. Pada awalnya, gue menolak
pemikiran tersebut dan menganggap kalau itu semua hanyalah imajinasi para fans saja. Nah, tapi ketika gue melihat video kompilasi dari kedua karakter ini, gue seketika langsung berpikir kalau sepertinya pemikiran fans barusan itu ada benarnya. Yes, kedua karakter ini terlihat seperti telah direncanakan akan menjadi pasangan bahkan setelah momen penolakan tersebut. Lalu setelah itu, gue terus menggali lebih dalam soal semua ini hingga akhirnya gue baru menyadari kalau animasi ini ternyata berbasis pada sebuah grafik novel yang mana grafik novel sendiri ternyata telah tamat dan memiliki cerita sambungan langsung dari animasinya. Gue pun mencoba untuk melihat-lihat buku terakhir dari cerita ini hingga akhirnya gue menemukan sebuah fakta bahwa yes, kedua karakter ini memang sudah direncanakan akan menjadi pasangan. God damn brother. Wah gila sih. Ya Netflix, gue cuman pengen bilang lu beruntung banget sih udah nge-cancel nih animasi. Kalau nih lu terus mengadaptasi cerita ini hingga sampai ke titik tersebut yang mana itu merupakan klimaks dari cerita ini, wah gue gak kebayang sih bakal seberapa besarnya boykot ini. Ya lu bayangin aja, boykot sekarang aja nih udah bisa dibilang lumayan besar loh dampaknya. Terus gimana jadinya kalau misalnya itu adegan akhirnya dianimasikan? Beh gila gak sih, makin gede lagi gak sih itu boykotnya? Tapi ya jujur aja, setelah mendalami semua ini, gue pribadi sebenarnya pengen banget menyukai cerita ini. Karena ya, cerita ini memiliki art style yang sangat gue suka, mau itu dari segi animasi ataupun buku komik. Selain itu, gue pribadi juga sangat suka dengan penggambaran karakter Badiah, di mana mereka awalnya memperlakukan karakternya ini dengan sangat baik, layaknya karakter muslim yang proper. Tapi ya, sayangnya itu semua malah dirusak oleh adegan tersebut. So ya, mungkin saya sih bisa gue bahas soal drama dan juga animasi ini. Tulis pendapat kalian soal topik yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!